Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh Masjid Al-Wahyu yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan sekaligus sholat isya. Muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat hatine, sehat duwike. Alhamdulillah awake dhewe di usia senja wis padha tuweke. Masya Allah, masih gelem mengikuti pengajian ini, luar biasa, Pak. Sing nom-nom ya males, apa tambah HP ini, sing ngaji tuwek. Mudah-mudahan walaupun kita tidak lagi muda, tetapi semangat kita untuk mengkaji ilmu Allah tidak akan pernah berhenti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dawuh Kanjeng Nabi. Carilah ilmu mulai dari ayunan ilal lahdi sampai masuk ke dalam liang lahat. Carilah ilmu mulai bayi sampai mati. Itu perintah Nabi. Bapak Ibu, orang yang berilmu, berpengetahuan itu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang ahli ibadah tapi bodoh. Mergo wong bodho niku nek ibadah sak ibadah ditolak sama Allah. Nanti sampean buka di dalam kitab Zubat. Itu enten syair. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan, iku ya'malu, kemudian dia beramal, berbuat. A'maluhu utawi apa perbuatan pekerjaan orang tersebut mardudatun, ditolak, la tuqbalu, dan tidak akan pernah diterima. Itulah bedanya orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Nek nggone bahasa Qur'ane, hal yastawil ladina ya'lamuna wala ya'lamun. Namanya istifham ingkari. Hal yastawi. Nah, halnya itu hal istifham tapi bentuknya ingkari. Sebuah huruf pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban. Nek diterjemah bahasa Indonesia ngeten. Apa to padha, apakah sama wong sing ngerti karo wong bodoh? Yo gak usah dijawab, yo mesti gak padha. Itu sing jawab yo gak patek pinter yo. Karena ini namanya istifham ingkari. Susunan bahasa, bentuknya pertanyaan, tapi tidak butuh jawaban. Bapak Ibu, kemarin saya membahas tentang apa itu kemarin? Tentang Isra Mi'raj ya, sekilas saya ulang sedikit. Karena kemarin juga belum tuntas. Ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, Isra itu dijelaskan di surat Al-Isra ayat 1. Kalau Mi'raj itu arti tersembunyi di surat An-Najm ayat 14. Kemudian kata Isra juga dimuat di dalam Sahih Muslim hadis nomor 252. Bapak Ibu,
sebelum saya meneruskan fikihnya, ketika Nabi Isra Mi'raj, itu apa yang dia dapat? Napa? Selain sholat. Napa, Pak? Nanti zaman buka di hadis Muslim, riwayat Muslim. Ya. Hadis nomor 252. Di sini dijelaskan rinci. Hadis ini juga dimuat di dalam tafsir Jalalain ketika menjelaskan tentang surat Al-Isra ayat 1. Di penghujung hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Isra Mi'raj, di saat Isra Mi'raj mendapat 3. Di saat Isra Mi'raj itu diberikan oleh Allah 3 hal. Dapat napa? 3 hal. Bukan hanya 1, Pak. 3. Nomor 1, jarine Kanjeng Nabi, itu atau u'tiyas sholatul khamsi. Diberikan oleh Allah sholat 5 waktu. Ini nomor 1. Nomor 2, itu atau u'tiyas surata akhir Al-Baqarah. Apa? Akhir surat Al-Baqarah. Berarti akhir surat Al-Baqarah itu ayat berapa? Ayat 286. Apa bunyinya? Amanar Rasulu apa la yukallifu? Ayo. Amanah apa la yukallifu? Hah? Kok gak podo? Saya zaman buka Mbak Google akhir surat Al-Baqarah. Seingat saya la yukallifu. Ayo coba. Bangsa ayat lho. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata nabi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Kalau kita lihat ayat ini berisi apa intinya? Apa ayo? Ampunan. Ya, ampunan. Dan yang kedua kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Kalau kita ayat ini disampaikan oleh Allah di saat Nabi sedang Isra Mi'raj. Iya, satu-satunya ayat yang disampaikan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj hanya ini. Padahal perintah ayat aqimus sholata wa atuz zakah itu diberikan jauh sebelum Nabi Isra. Kemudian yang ketiga napa ayo? Di akhir di akhir hadis ini disebutkan oleh Kanjeng Nabi semua umat Nabi masuk surga. Ini jaminan, Pak. Semua umat Nabi. Kalau kita menyebut Kanjeng Nabi niki umat apa kaum? Umat apa kaum? Umat. Apa bedanya umat dengan kaum? Kalau umat semua. Tapi kalau kaum, ya kaumnya saja, seperti Nabi Syu'aib. Hanya syariatnya berlaku kepada kaumnya saja. Orang apa? Orang Madian, suku bangsa Madian. Kalau Nabi Yunus, syariatnya berlaku hanya untuk kaumnya saja.
Kaumnya Nabi Yunus orang mana? Suku bangsa apa? Suku bangsa Mata atau Nainawi. Sama ro Nainawi di mana? Anggo nek Wonokromo ngomalor ae jebus Palestina. Nah, itu disitulah tempat Nabi Yunus, namanya suku bangsa Mata atau Nainawi. Nanti boleh kita cari ungkapan saya ini di dalam kitab Nurul Yakin fi Siroti Sayyidil Mursalin, tulisannya Hudori Bek, orang Mesir. Nah, itu. Nah, itu. Kalau umat, nah itu kalau Nabi Yunus. Kalau Nabi Musa, kaum Bani Israel. Nabi Isa, kaum Bani Israel, bukan umat, Pak. Makanya Rasulullah hampir tidak pernah menyebut kaum, selalu menyebut ummati. Begitu beliau mau wafat, apa yang diucapkan? Ummati, ummati, An-Nisa, An-Nisa. Wala umatku, umatku, wong wedok, wong wedok. Iya, Pak. Kanjeng Nabi itu sing dibelani umat. Kate mati ketika mau wafat, Rasulullah wafat, mau wafat itu. Ditemoni karo Jibril. Jibril, kamu datang dengan siapa? Maaf, ditemoni karo malaikat maut. Sinten? Malaikat Israel. Jadi malaikatul maut iki sowan nang Kanjeng Nabi mau mencabut ruhnya. Kanjeng Nabi takon, "Loh, malaikat maut, malaikat Israel, kamu kok datang sendiri?" "Iya." "Mana itu Jibril?" "Jibril tidak sanggup menyaksikan aku mencabut nyawamu." Itu akhirnya kemudian oleh Rasulullah disuruh datang. Mana Jibril? Tidak lama kemudian datang. "Ada apa ya Rasul?" "Apa yang ditanyakan?" "Gimana Jibril?" "Iya Nabi, panjenengan sudah ditunggu, disediakan oleh Allah kenikmatan, tempat, dan seterusnya." Apa Kanjeng Nabi dia jawab? "Jibril, bukan itu yang aku tanyakan. Bagaimana nasib umatku?" Umat, Pak. Beda dengan orang sekarang. Awake dhewe sing dipikiri wetenge dhewe. Iya. Nggih napa nggih? Sampai ada itu di negeri Jabalkat itu. Ya, Jabalkat itu ngerti sampean? Jabalkat itu nggone tandes niku ngometan. Jabalkat. Ya iku saking kepingine presiden iku ya apa carane kok dadi wong iki? Mergo dhek duwe proyek. Jabalkat tapi bukan Indonesia. Wis. Jadi semua umat Nabi akan masuk surga. Termasuk siapa, Pak? Termasuk kita. Tapi belum selesai. Semua umat Nabi akan masuk surga kecuali ada saja. Tapi jangan khawatir, Pak. Sama tidak termasuk yang ini kok. Kecuali mereka yang syirik. Aman toh? Aman, Pak. Orang syirik itu contoh nyata apa? Malam Jumat rajin Yasin, tahlil, maca Quran, duha, bengi tahajud. Jumatan, wayah ngaji. Nggih. Tapi sakben malam Jumat legi niku datang tenggene jalan Taman Apsari. Karo nggawa kembang telon. Roh kembang telon ya, Mas? Kembang yang terdiri dari 3 macam. Biasanya kembang kenongo, kembang mawar, karo kembang melati. Dibungkus karo godhong gedang, terus malam Jumat legi digawa nanggone jalan Taman Apsari. Nduk kono ana Joko Dolo. Mosok Ustaz sama delok nek malam Jumat legi. Wah, kayak bukai kembang gitu lho. Ambek nangis Mbak Joko Dolo. Kula niki lho kepengin rabi maneh Mbak Joko Dolo. Musyrik mboten? Musyrik, Pak. Lah apa kepengin rabi maneh nang Mbah Joko Dolo? Engko mari ngaji temonono aku. Nggih, ben rabi maneh.
Pak Hari ya kepingin, ayo, apa-apa. Wes kembali. Jadi inilah oleh-oleh Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj. Jadi bukan hanya sholat, 3. Ini yang dimuat di dalam hadis Sahih Muslim nomor 252. Hadisnya cukup panjang. Tapi akhir hadis ini, Bapak Ibu, saya teruskan sedikit. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, itu kan mempunyai rute. Saya langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa, ya, di Aqsa atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Orang Yahudi menyebutnya Bait Allah. Nah, ini ada komplek, Pak. Di Masjidil Aqsa ini komplek. Ada yang namanya Bethlehem. Bethlehem. Tempat apa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Ada namanya Bukit Sinai. Ada yang namanya Bukit Sinai atau Bukit Tursina. Saya ngomong Bukit Tursina salah napa bener? Padha karo orang mari lunga kaji. Aku wingi dolen nang nggone Gunung Jabal Rahmah. Jabal itu gunung. Nek Gunung Tursina salah napa bener? Salah, padha salah. Mergo napa? Jabal ya gunung, tur niku nggih gunung. Maknanya apa bedanya bahasa Arabnya jabal karo dengan tur? Kalau jabal itu gunung yang gersang. Makanya di Mekah Madinah niku diarani semua orang menyebutnya jabal, Jabal Uhud, Jabal Qubais, Jabal Sur. Tapi kalau orang menyebutnya tur, itu gunung yang gunung ini ada tumbuhannya, Pak. Ada pepohonan, ada rumput. Iki dalam bahasa Arab disebut tur. Makanya disebutkan watini wazaituni waturi sinina. Tapi nanduk Mekah jabal. Wes ngerti ya sekarang ya. Nah, di Indonesia bukan jabal. Di Indonesia namanya tur. Tur mana? Tur Merapi, tur Bromo. Gitu. Karena di situ banyak tetumbuhan. Nah, cik rodok pinter detik nggih. Bethlehem mampir nang bukit, di situ ada Bukit Sinai, ada lagi namanya Jidarul Buka. Tembok ratapan. Ini satu komplek, Pak. Jadi tembok ratapan itu pintu gerbangnya Masjidil Aqsa. Niku jenenge tembok ratapan. Kenapa kok darani tembok ratapan? Karena tembok ini adalah kiblatnya wong Yahudi. Nanti sama buka nengone Mbah YouTube tembok ratapan. Nanti akan muncul, Pak. Ada tembok, ada batu-batu tua, kemudian orangnya pakai jas serba hitam, pakai topi molen, terus dia membawa kitab. Bacanya sambil gini-gini. Nah, kepalanya dibentur-benturkan nengone tembok itu sambil nangis. Nah, makanya diarani tembok ratapan. Nanti Bapak Ibu muga-muga nanti setelah ngaji ada waktu, ada kesempatan ya, kita urunan, kita ke sana bareng nggih. Nggih, Allahumma nggih paling sekitar sudah juta wis luwe-luwe iku. Ya, apa mana duwe kas al-wahyu triliunan. Wis gawe rono bareng ya. Nah, ini Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa ini ada satu masjid. Masjid. Kubai niku abu-abu di dalam. Nah, dari sinilah kemudian Nabi itu Mi'raj. Nabi dari Masjidil Aqsa ini naik sebuah batu. Batu ini, Pak, persegi 8. Ketika Nabi sedang Mi'raj, ancik-ancik watu ngeten. Seret munggah. Barang pun terdukur ngeten. Kanjeng Nabi niki dawuh, watu aja melo. Akhirnya Kanjeng Nabi melesat dengan menuju Allah, watune niki mandek. Nanti sampean baca di dalam buku Pintar Haji dan Umroh, tulisannya HM Iwan Gayu.
Itu ada bahasa Indonesia sudah. Atau dibaca buku di dalam kitab Akhbaru Makkah. Nah, ini yang batu ini kemudian di udara, Pak. Akhirnya oleh pemerintah Jordan, biar tidak menimbulkan musyrik, terus diuruk sampai tanah. Batu ini. Terus batu ini dilapisi dengan kayu. Hampir persegi 8. Akhirnya untuk mengenang sejarah itu, batu ini kemudian dilubangi di bawahnya. Bisa untuk sholat 2 orang. Untuk kenangan bahwa biyen zaman Nabi waktu iki nduk udara. Batu ini yang sekarang disebut dengan Hajarul Mi'raj. Hajarul Mi'raj. Hajar maknanya apa? Watu. Mi'raj, batu tempat berpijaknya Nabi. Mi'raj. Kalau di Mekah ada apa? Hajar Aswad. Hajarun Aswad. Hajar watu aswad hitam. Nek nggone Arafah biasane iku ana wong dodol jenenge Hajar Jahanam. Tahu krungu? Hah? Pak Hari, Pak Rahmat, Pak Rudi mesti ero iku. Mau waktu haji tuku Hajar Jahanam niku obat kuat. Kula mboten nate tumbas, Pak. Bentuke watu. Nah, iku diadahi cepuk cilik-cilik, 10 real. Nah, niki nek jange turu karo sing wedok dikum. Jarene sing dotol niki sing crita. Mari ngono terus diombe banyune. Engko kuat jarene, mbok kuat mangan, mbok kuat turu. Nah, mari ngono terus banyune diminum, iki dikeringkan nanti kalau mau dipakai lagi. Nah, itu jenenge Hajar Jahanam. Nek gak Hajar Jahanam, sampean kok ditawani karo para penjual iku jenenge kadal Mesir. Wah, Pak Hari mesti kadal Mesir iku ekore niki bercabang, Pak. Pak mulane ero. Tuku mboten. Non ada bentuknya kadal, teman. Binatang kadal, ujung ekornya ini 2. Nah, saya waktu ditunjukkan itu warnanya putih, Pak. Kayak diuyai. Gimana, Bang, caranya pakai? Oh, Ustaz, ini nanti dikum dengan air. Terus airnya diminum kalau mau berhubungan dengan istrinya. Wah, aku gak mentolo, Pak. Mosok ngombe banyu kadal. Sama catet minggu nek umroh sampean golek iya. Apa mau? Hajar Jahanam karo kadal Mesir. Nek kula mboten kadal Mesir, kadal Menanggal. Pun, ini yang disebut apa mau? Batu Mi'raj. Setelah itu kemudian naik melewati langit ke-7, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di hadis nomor 25, ini yang kemarin disebutkan tempat di mana benda yang jatuh dari langit ke sini mandek. Benda yang ke atas sampai di sini juga berhenti. Nah, itu Nabi Rotokondi. Temuan ini yang kemudian ditemukan oleh seorang ilmuwan besar namanya Isaac Newton. Isaac Newton itu wafat pada tahun 1727 Masehi. Jarak antara Isaac Newton dengan Kanjeng Nabi 1095 tahun. Baru ditemukan namanya teori gravitasi. Langit pertama ketemu siapa? Adam alaihi salam. Langit kedua berjumpa dengan Isa sama Yahya. Muga-muga gak keliru aku. Nomor 4 ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku ganteng, Pak, mukjizat. Kaya kula. Nggih. Nek deloke karo sedotan. Jam 12 bengi lampune pateni. Wah, niku Nabi Yusuf ganteng-gantenge kaya kula. Kemudian di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit
kelima, keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, saya kemarin tadi ya di Masjid Al-Falah diskusi masalah ini. Loh, Kanjeng Nabi kok iso ketemu dengan nabi-nabi yang sudah wafat, bagaimana? Ayo fisik apa ruhnya tok? Wong Nabi di dalam surat Al-Isra ayat 1 disebutkan bi'abdihi. Nek bi'abdihi berarti Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj sa'awake, Pak. Nggih, kecuali kalau Allah menyebut subhanalladzi asra biruhihi, baru. Nah, Nabi menyebut Allah menyebut bi'abdihi dengan hambanya. Yang disebut hamba itu gabungan roh dan jasad. Oke. Jawabannya gampang, Pak. Nabi ketika Mi'raj, sampean buka tenggene tafsir Al-Jilani. Tafsir sinten? Tafsir Al-Jilani. Itu yang menanggal biasanya menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang benar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu beliau menulis sebuah tafsir. Saya punya tafsirnya, Pak. Ketika beliau menafsiri ayat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi abdihi, beliau menafsiri ayat ini dengan kalimat apa? Nabi Muhammad telah melepaskan jubah kemanusiaannya. Kemudian beliau menuju kepada jubah keilahian. Masya Allah. Itu kata beliau, karena beliau seorang spiritual. Bahasanya beliaunya begitu. Jadi ketika Nabi sedang Mi'raj, beliau melepas jubah kemanusiaan, kemudian menuju jubah keilahian. Jeru ini Pak, nek dibahas jeru. Artinya paling bahasa sederhana, kita kemarin menggunakan kata asro, bahwa Nabi itu dijalankan. Sehingga walaupun kondisi apapun fisik ini oleh Allah diselamatkan, sehingga mampu menghadap Allah dan berjumpa dengan Nabi. Apakah beliau ini bertemu dalam roh atau fisik? Nah, ini sudah menjadi alam jubah keilahian. Jadi karena sudah bukan alam dunia, Pak. Sehingga akal gak nutut. Bagaimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Wis Gusti Allah ngarepno, apapun bisa. Wis itu jawaban paling gampang. Kemudian setelah Nabi ini melewati langit ke-7, belum melewati Rof-Rof. Setelah Rof-Rof, beliau melewati yang namanya Mustawa. Setelah dari Mustawa, beliau melewati namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Bukan Muntoha, Muntaha. Dari kata intaha yantahi. Tempat, maknanya tempat pemberhentian. Nah, ini yang disebut Sidratul Muntaha, maknanya tempat pemberhentian. Ketika benda itu sampai di Sidratul Muntaha iku sing tekok ndukur menisor mandek, sing tekok nisor mendukur mandek. Bapak Ibu, ketika beliau sudah sampai di Sidratul Muntaha, nanti sampean baca di dalam kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini dituduh banyak hadis yang palsu. Penulisnya namanya Syekh Al-Khawbawi dari Konstantinopel. Namanya Syekh Al-Khawbawi itu pernah nadar ketika sakit. Ya Allah, aku nadar. Engko nek aku waras, aku tak nulis kitab yang isinya nasihat-nasihat. Begitu beliau sembuh benar, Pak, beliau lalu menulis kitab. Kitab ini jumlahnya 288 halaman. Lalu oleh Syekh Al-Khawbawi diberi nama Durratun Nasihin. Durratun maknanya mutiara, nasihin adalah nasihat-nasihat.
mutiara nasihat-nasihat. Saya ngaji ketika di pesantren kitab ini Pak, ngaji dengan kiai langsung. Artinya langsung itu istilah anak pondokan sorogan. Ngerti ngaji sorogan? Tatap muka, face to face. Jadi guru saya membaca kitab, saya juga membawa kitab. Guru saya memberi makna, saya memberi makna. Nah, ini jenenge ngaji sorokan. Ini hanya biasanya berlaku bagi santri-santri yang sudah senior. Nah, saya termasuk senior waktu itu. Jadi ngaji. Terus ngaji lagi dengan kiai satunya. Namanya kitab Asbah wan Nadhoir. Jadi Kiai Haji Yasin Muhammad almarhum. Saya ngaji sama beliau kitab Usulul Fikih Al-Asbah wan Nadhoir. Itu juga langsung saya. Kemudian ngaji Bulughul Maram saya 2 kali di Pondok Pesantren Tebuireng. Saya masih kelas 2 SMP. Saya sudah hatam Bulughul Maram 2 kali. Di Tebuireng. Saya datang dari rumah waktu itu, tidak mondok. Jadi Ramadan ngaji. Nah, kemudian waktu duha hanya 14 hari hatam. Dan masih banyak itu, ngaji-ngaji gitu-gitu. Nah, dari sini kemudian setelah di Sidratul Muntaha, Jibril, Nabi ketika Isra ditemani siapa? Selain Jibril. Mikail. Selain Mikail, ditemani namanya Buraq, kendaraannya. Beliau bertiga ini, tiga-tiga ini, berhenti di Sidratul Muntaha. Ah, di sini loh Pak, sebagai bukti, menungso, wong Islam, awake dhewe niki nek apik, ahli sholat kados jenengan iki. Ahli maca Quran, Masya Allah. Nggih, panjenengan ini derajat kualitas imannya, kualitas ruhaninya lebih mulia dibanding malaikat. Tapi nek kadung gregetno, nggih, maling nyolong, apa maneh Pak? Mabuk, wah, medok, membunuh, caro. Nang Madura niku. Kakak adik wong loro sok mateni wong papat kurang dari 1 menit. Mbok. Ah, ngene iki jenenge ulaika kal an'ami bal hum adol. Naudzubillahi min dzalik. Nanti sama cek di surat Al-A'raf ayat 179. Wong iku nek kadung apik melebihi malaikat, nek kadung elek melebihi hewan. Nek kelasé kaya kula panjenengan. Wis dhuwure malah malaikat. Tapi gak oleh sombong. Wah, jangan. Wis biasa aja wis. Gusti Allah yang Maha tahu. Nah, setelah ini Jibril, nah disinilah kemudian Kanjeng Nabi langsung menghadap Allah seorang diri. Nah, ini yang kemudian Allah memberikan 3 tadi. Salat, Surat Al-Baqarah ayat 286 dan surga bagi umat. Bapak Ibu, saya bicara sholat sekarang. Sholat 5 waktu. Wis, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kualitasnya lebih baik dari 50 waktu. Masih ingat? 50 waktu ini adalah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Musa alaihissalam bersama umatnya sepanjang hidup. Makanya ketika Mi'raj balik ketemu Nabi Musa di langit ke-6, ditanya oleh apa Mat? Sholat 50 waktu. Gak kuat, balik om. Balik disudo 5 karek 45. Balik mana? Balik sampai 5. Bapak Ibu, saya pernah memberikan pengajian ini dibantah dengan jamaah. Ustadz, itu nggak mungkin, nggak rasional itu Ustadz. Masa Gusti Allah didikte karo Nabi Musa? Iya, gimana jawabnya? Jawabnya gimana? Jangankan di langit. Lah wong Nabi Musa itu saja ketika menjadi rasul, dia minta pada Allah, Pak.
Minta apa? Kakaknya Harun untuk diangkat jadi nabi, dituruti sama Allah. Apa mana ketika di langit. Jadi Harun itu dilapung minta pada Allah Musa itu. Ya Allah, Harun kakakku itu loh dadekno nabi sehingga dia bisa menemani aku. Apa alasannya Musa kok njaluk Harun? Karena Harun itu nek ngomong fasih. Sementara Musa pelat. Lah apa kok Nabi Musa pelat? Ketika masih kecil itu digendong kali Fir'aun. Digudang-gudang. Lah Musa niku dulinan jenggot mergo jenggate Fir'aun niku dawa. Sowan, cowekel Pak. Wong jenenge arek cilik. Suwe-suwe dibawa tak tayel pedhot separuh. Ngawamuk. Pateni arek iki. Oh, no. Lagi-lagi Asia istrinya. Jangan, Bro. Aku lho gak duwe anak. Gak iso, pateni ae. Ojo dalah, Mas, masih kilo anak, masih itu. Wis ngene, jarine Fir'aun. Tak kei mawa ambek roti. Atik njukuk roti, tak bunuh arek ini. Lah wong arek cilik, Pak, dikei mawa ambek roti. Diculno klenu. Njukuk napa? Roti. Begitu tangannya mau ngambil roti, malaikat moro tangannya dileh njukuk ambil. Begitu ambil bara, dimakan. Begitu kroso panas, dilepeh. Nah, sejak itulah sampai dewasa Musa kemudian pelat. Wes engko cerita kapan-kapan iku. Cak iki. 5 waktu ini, Pak, ada 5 karakter. Jadi sholat 5 waktu ini ada 5 kualitas atau karakter. Yang pertama, ada karakter orang sholat yang apa? Di dalam Al-Quran ada sholat. Yang pertama disebut sholat yang kusala. Nah, nanti sama cek di surat An-Nisa ayat 142. Sholat kusala. Sholatnya sopo, Pak? Sholatnya orang munafik. Sholat yang kusala itu artinya sholat dengan penuh kemalasan. Siapa orang yang sholat seperti ini? Munafik. Idza qamu ila sholati, surat An-Nisa ayat 142. Idza qamu sholati qamu kusala. Orang munafik itu manakala dijak sholat tapi males. Awake dhewe pernah sholat males gitu. Pernah ya? Sering. Nah, berarti kita enggak, Pak, kalau jenengan bukan munafik. Itu biasa. Biasanya awake dhewe sholat males ketika apa? Ketika tanggal 6 apa tanggal tuwek? Nun? Tanggal 6 duwe akeh gitu semangat nggih. Gak terbalik. Bae nek wajib nang masjid, oh berarti tanggal tuwek gak duwe. Nah, yang kedua ada kualitas sholat yang karakternya itu sahun. Surat Al-Maun. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Orang sholat tapi sahun, Pak. Apa sahun? Lalai. Orang sholat tapi lalai. Nah, kita sering, Pak, sholat lalai itu. Lali nek sholat. Kula niki sering, Pak. Sholat, Allahu Akbar. Pikiran ini gelambiar. Bisa jebus mikir Agnesmo, Luna Maya. Kadang-kadang mikir Happy Asmara. Udah, Pak. Maka digawat gitu. Ustaz ngono iku. Iya, Pak. Masya Allah. Niki nek tanggal tuwek sholat ini. Sing mikir Happy Asmara, dahane aku iso rabi maneh. Duwe duit 3 triliun. Iso rabi Happy Asmara, Agnesmo. Wes jero iku. Iki jenenge imajinasi liar. Iki nek diterusno, Pak, ini yang disebut sholat tapi lalai. Ketika kita berpikir seperti itu, ngelamun ngono iku terus kudu balik tek sholat. Nah, ndak apa-apa. Engko eling utang, tek balik maneh.
Engko eling penggawean, tek balik maneh. Ndak apa-apa itu. Itulah yang disebut khusyuk. Gak iso Pak orang khusyuk nek gak wali atau nabi. Apalagi kualitas seperti kita. Wis mesti Allahu Akbar. Sak menit, 2 menit. Suwe-suwe belakrak takon dindi. Nggih. Nomor 3, ada sholat tapi yang alhamdulillah sudah daimun. Kuat. Sholat yang sudah istiqomah. Daimuna. Nanti sama cek di surat Al-Ma'arij. Kemudian yang keempat, ada karakter orang sholat yang yuhafidun. Ada kualitas sholat yang sudah dijaga sholatnya Pak. Ini sudah baik. Nomor yang kelima, ada karakter sholat orang yang khusyuk. Khusyu'un. Nanti sama cek di surat Al-Mu'minun ayat 2. Qad aflahal mu'minuna alladina hum an sholatihim khosyi'un. Ini di surat Al-Ma'arij. Ini surat Al-Mu'minun. Nah, kalau kita sudah sholat di posisi 3 ini, berarti sholat kita sudah lumayan baik. Baik Pak. Tapi kalau sahun, ini masih, ya ini sholatnya orang awam Pak. Iki awam, angger wong ya sing ngene iki. Kadang-kadang lali, kadang-kadang eling. Tapi nek kusala kebacut. Dadi nek awake dhewe salat, eling penggawean, eling utang biasa. Pokoknya gak nemen-nemen. Nek dijarno nanti iki jenenge imajinasi liar. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar sholat khusyuk? Iki sing angel. Nanti sama cek di surat An-Nisa, surat Al-Baqarah ayat sekitar 46, 45 dan 46. Di sana ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Di surat Al-Baqarah 45 sampai 46. Terusnya ayat apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Sholat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat berikutnya, ya apa caranya khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu orang yang sholat dan ketika sholat yadhunnuna annahum mulaku rabbihim, yakin akan bertemu Allah. Yakin bertemu Allah. Orang untuk bisa yakin bertemu Allah syaratnya harus apa dulu Pak? Lagi, awal dewe kan yakin ketemu Allah. Untuk bisa ketemu Allah itu kan yakin. Nah untuk bisa ketemu Allah syaratnya harus apa? Mati. Nah sederhana Pak Quran. Nek awake dhewe salat eling mati. Kira-kira khusyuk napa mboten? Khusyuk Pak wong eling mati ya. Allahu Akbar. Mati ya Allah. Mati ya Allah. Mati suwe salat iki engko Pak. Nah sing garai salat gak khusyuk, eling donya, eling penggawean, eling manajemen. Bojo minggat, bojone 4. Sing pertama nglairno, nomor 2 njaluk mobil, nomor 3 minggat, nomor 4 loro nemen. Apane salat khusyuk tekan ndi? Tak bisa. Tapi nek wis salat eling mati, Pak ya Allah. Itulah yang disebut alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Nah, di penghujung surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Padha karo wong nang kuburan ya, Pak. Wong nang kuburan eling mati. Akhirnya gelem salat. Tapi nek sik gagah-gagah duwe akeh, wis angel, kecuali sampean ya. Ya, kan sampean kan ahli ibadah. Masih ada waktu 5 jam, ada pertanyaan? Nggih. Iya.
Apakah selama itu Rasulullah tidak sholat? Sholat. Hanya saja sholatnya tidak sama ketika seperti sholat yang dia terima ketika Isra Mi'raj. Lah sholatnya piye? Sholatnya mengikuti nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Nah, sholat ini sholat yang sudah sempurna, merangkum semua teknis sholat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya sholat kita itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya, ada duduknya. Nabi-nabi dulu enggak. Nabi Sulaiman hanya berdiri. Iya, yang lain-lain cuman sujud. Nah, Nabi Muhammad lengkap. Ya. Nggih. Nggih. Ada lagi yang baik dan sama. Bagaimana? Rasulullah belajar sekali sama umat. Ya. Ya. Yang kita biasakan hanya mengucapkan salawat sama Allah. Nggih. Sing apik niku dilengkapi. Nek maca selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama terus no, wa ala alihi, sama terus no maneh, wa ashabihi ajmain. Jangan dipedot. Ini untuk membedakan sholawat kita sebagai seorang Sunni dengan sholawat kita dengan orang Syiah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Kalau tidak dalam sholat, nanti sama buka di dalam kitab Syarah hadis Bulughul Maram itu subul salam iku nek maca selawat ditambahi sayyidina, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, keluarganya Kanjeng Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Kanjeng Nabi, ajmain, semuanya. Ini yang baru sempurna selawatnya orang Sunni. Mergo nek wong Syiah selawate tidak seperti itu, wong tidak semua sahabat diakui. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, Utsman ditolak, Aisyah ditolak. Iya, mengerikan, Pak. Jadi itu. Pun nggih, muga-muga manfaat barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada yang salah dari saya sendiri, kalau ada yang benar mutlak dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.